Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kembali lagi di channel Atabik Muhammad. Kali ini, akan disampaikan sebuah kisah tentang Melompat Wuwung. Serial Wali Paidi bagian 2, episode 4. Salah satu ekstrakurikuler yang wajib adalah pencak silat. Diwajibkan karena kanuragan ini sebagai penunjang dakwah. Dai lulusan pondok ini bukan hanya jago dalam lelaku dan ilmu agama, tapi dia juga jago dalam hal kanuragan sehingga tidak gampang diganggu dengan kekerasan. Ilmu silat yang diajarkan di pondok ini diadopsi dari ilmu China yaitu silat, Xiaolim Si, hanya saja di pondok ini dimodifikasi dengan memasukkan unsur zikrullah secara sirri dalam setiap gerakannya. Agar setiap gerakan memukul, menendang, menangkis, menghirup dan mengeluarkan nafas, serta semua gerakan apapun selalu disertai dengan zikir ismu zat di dalam hati, Allah. Allah, Allah, selalu begitu. Oleh karenanya setiap mereka yang akan berlatih silat diwajibkan berwudu dan selalu dalam keadaan suci punya wudu, dawam wudu. Pelajaran silat di sini tidak untuk dipertandingkan apalagi untuk berkelahi, karena banyak jurus dan pukulan-pukulan yang mematikan. Ilmu silat ini dikuasai oleh santri hanya untuk menakut-nakuti lawan agar lawan tidak berani mengganggu kalau kita sedang berdakwah. Namun sayang Paidi kecil tidak diizinkan untuk mengikuti kegiatan ini. Namun secara sembunyi-sembunyi dia berlatih sendiri secara tekun setiap malam Jumat dan malam Rabu setelah ia menyelesaikan pekerjaannya lebih awal. Kadang dia berlatih sebelum jam latihan dimulai, biasanya setelah sholat berjamaah. Suatu malam di tengah-tengah keheningan dia bermunajat, tiba-tiba dia mendengar suara goib yang mengajarkan sebuah doa. Setelah doa itu dibaca bisikan khawatib itu juga menyuruhnya keluar kamar dan berlatih melompat setinggi-tingginya. Wow! Atas izin Allah ternyata lompatan Paidi kecil ini bisa melampaui beberapa atap atau wuwungan rumah. Mengalami kenyataan ini hati Paidi kecil merasa senang bercampur takut, sebenarnya dia ingin segera mendemonstrasikan kebolehan barunya ini pada peserta latihan silat keesokannya. Namun perasaan takutnya lebih dominan. Dia takut pada Gus Mursyid yang selalu mewanti-wantinya agar tidak ikut belajar kanuragan, terutama takut pada Pak Kiai kalau dianggap tidak manut. Bulan purnama di hari Selasa Kliwon malam Rabu adalah hari latihan silat. Sore sebelum maghrib semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Paidi kecil sudah diberesinya, hanya tinggal menata sandal santri-santri di masjid saja yang belum dan itu pekerjaan kecil bagi Wali Paidi. Seperti biasa Wali Paidi nonton para santri peserta pencak silat melakukan pemanasan berupa lari-lari kecil, latihan jurus-jurus yang lalu untuk latihan pukul hindar dengan kecepatan rendah. Wali Paidi ingin melihat anak-anak melakukan pemanasan latihan silat itu. Dia duduk bersila di barisan penonton yang jaraknya cukup dekat dengan arena latihan. Sambil menonton Paidi kecil ini melafaz sambil menghafalkan secara sirri doa yang malam lalu baru ia terima dan praktekkan. Tidak ada niatan Paidi kecil ini untuk pamer. Pada saat pelatih mengajarkan gerakan-gerakan, entah sengaja atau tidak, ada penonton yang menirukan gerakan memukul dan mengenai pundak Paidi. Pukulannya tidak terlalu keras, tapi entah kaget atau disengaja, Wali Paidi melompat dan mendarat di atas wuwungan masjid. Tentu saja peristiwa itu mengagetkan kawan-kawan, dan juga pelti mereka yang notabene adalah seniornya. Mereka pada kagum, ada yang bersorak dan ada yang berteriak-teriak, dan ada yang diam saja karena pernah terjadi. Sang pelatih yang tenang dan memerintah Paidi kecil segera turun, tapi tampaknya Paidi takut melompat dari atap masjid. Dia tahu lafaz untuk melompat dari bawah ke atas, tapi belum pernah coba melompat dari atas ke bawah. Wali Paidi turun pelan-pelan menyusuri genting dan teman-temannya sibuk mencari tangga. Suasana menjadi riuh hingga mengundang Gus Mursyid untuk ikut nimbrung di kericuhan itu. "Jangan dikasih tangga," teriak Gus Mursyid yang membuat Paidi tambah takut. Setelah suasana agak reda, Gus Mursyid memberikan aba-aba pada Paidi, "Lompat." Karena takut dengan Gus Mursyid Paidi melompat turun maksudnya, namun asmaknya belum digugurkan, maka lompatan Paidi terlalu jauh hingga melampaui lapangan dan gedebuk. Wali Paidi jatuh dalam posisi berdiri dan sempoyongan. Wali Paidi berusaha menenangkan diri dan merasakan dirinya ternyata tidak ada yang sakit dan tidak cedera. Dia kembali sambil peringas-peringis kembali ke teman-temannya berlatih, tapi suasana sudah terlanjur kacau dan sulit untuk meneruskan latihan kembali. Keesokan harinya Wali Paidi bekerja seperti biasa namun pada pagi itu perasaannya resah karena takut dimarahi Pak Kiai karena kelancangannya menghisip ilmu meringankan tubuh. Beberapa pekerjaan harus dia ulang karena kurang konsentrasi. Akhirnya hal yang dia khawatirkan itu datang juga, ia dipanggil oleh Abah Yai.
Ia datang dengan perasaan yang campur aduk hingga di depan Abah Yai Wali Paidi hanya bisa menangis. Tanpa ditanya oleh Pak Kiai, Wali Paidi bercerita kronologis hingga dia bisa melompat setinggi itu, dan Wali Paidi juga bercerita kalau sejak dia bisa melompat setinggi itu, dia juga bercerita bila ia menghisap mantra itu dia melihat seolah-olah yang dihadapinya seperti anak kecil yang sedang belajar berjalan, hingga ia tidak tega untuk melawannya. Terus untuk apa ilmu seperti itu? Tanya Abah Yai. Dengan ilmu itu setiap kamu berkelahi pasti kamu menang, dan akhirnya kamu ndak punya musuh karena orang takut padamu. Bandingkan, kalau kamu ndak punya musuh karena orang tidak ingin memusuhimu bukan karena takut, tapi karena senang padamu. Kan sama-sama ndak punya musuh, tutur Abah Yai. Wali Paidi hanya bisa tunduk dan menangis, hatinya membenarkan apa yang dikatakan Abah Kiai dan hatinya sangat-sangat menyesal. Abah Kiai membiarkan Wali Paidi melepaskan tangisnya, beliau tahu kalau Paidi sedang menyesal semenyesal-menyesalnya. Setelah tangis agak redahan Pak Kiai membelai kepala Wali Paidi dengan belayan sayang tanpa berkata apa-apa, maka tak ayal Wali Paidi tersungkur sungkem ke lutut Abah Yai sambil menangis sejadi-jadinya. Video berikutnya menceritakan tentang mantra jin. Serial Wali Paidi bagian 2, episode 5. Demikian, kisah tentang melompat wung. Sejarah Wali Paidi, bagian 2, Sejarah Wali Paidi, episode 4. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipermudah dalam urusan dunia serta akhirat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.